Jumpa lagi di Opini Budiman. Diskon besar-besaran terhadap vonis terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pada pengadilan pertama menjadi 4 tahun pada pengadilan banding memicu reaksi. Keadilan publik seperti dicampakkan. Ada apa sebetulnya di balik vonis yang lebih rendah itu? Ada misteri dalam kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus operasi pembebasan terpidana korupsi Joko Chandra. Mengikuti jalannya persidangan di pengadilan pertama, Pinangki tetap menyimpan rapat-rapat siapa sebetulnya kingmaker. Kingmaker yang disebut-sebut ikut campur dalam operasi pembebasan Joko Chandra. Majelis Hakim tingkat pertama pun gagal mengorek siapa kingmaker itu. Karena itulah Majelis Hakim tingkat pertama memperberat hukuman Pinangki dari tuntutan jaksa 4 tahun menjadi 10 tahun penjara. Majelis Hakim tingkat pertama juga mengatakan Pinangki berbelit-belit seakan ada yang ditutupi dan tidak mau berterus terang siapa sebetulnya kingmaker yang dimaksud. Sebelumnya koleganya di kejaksaan yang menjadi jaksa penuntut umum menuntut Pinangki hanya 4 tahun penjara untuk suap mencapai sekitar 5 miliar lebih. Pinangki adalah seorang jaksa. Jaksa adalah penegak hukum. Dan dalam persidangan tingkat pertama juga terungkap relasi hubungan jaksa Pinangki dengan advokat dan penegakan hukum lain untuk quote-unquote memperdagangkan perkara, mengatur gerasi, mengatur perkara. Kepergian Pinangki ke Kuala Lumpur bertemu dengan terpidana korupsi Joko Chandra juga menimbulkan pertanyaan. Siapa yang menyuruh Pinangki berjumpa dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur? Sendirian atau ada orang yang menyuruh? Karena itulah diskon besar-besaran 60% terhadap Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun betul-betul mengusik ketidakadilan publik. Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Yusuf, Haryono Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, Reni Halida Ilham Malik memotong hukuman Pinangki menjadi 4 tahun. Vonis 4 tahun adalah sama dengan tuntutan jaksa. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena Pinangki sebagai jaksa sudah dipecat dan Pinangki adalah seorang wanita. Padahal Undang-Undang Dasar menyebutkan ada prinsip kesamaan di muka hukum, tidak membedakan jenis kelamin. Kekuasaan kehakiman memang mandiri sesuai dengan undang-undang. Namun bukan berarti publik tidak bisa mempersoalkan ketika rasa keadilan publik terkoyak. Ketika rasa keadilan menjerit. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiowati Irianto di Harian Kompas 16 Juni 2021 mengatakan, putusan pengadilan banding menambah ketidakpercayaan publik. Korupsi itu mengurangi kemampuan negara menyediakan layanan dasar. Seharusnya korupsi itu vonisnya diperberat, bukan malah diperingan. Tak ada jalan lain, eksaminasi putusan adalah salah satu jalan untuk mengkaji putusan apa, pertimbangan apa di balik majelis hakim banding. Ini tentunya bisa menjadi catatan untuk menganalisis putusan-putusan itu dan boleh jadi mempertimbangkan karir terhadap 5 hakim itu. Vonis rendah terhadap Pinangki tentunya ujian juga bagi kejaksaan. Apakah kejaksaan akan mengajukan kasasi? Kalau jaksa mengajukan kasasi, menunjukkan ada inkonsistensi sikap jaksa dalam kasus Pinangki. Kalau jaksa tidak mengajukan kasasi dan Pinangki juga menerima putusan Pinangki menjadi berkekuatan hukum tetap,
dan kemudian kasusnya inkrah, dan kemudian kingmaker tidak pernah bisa terungkap. Berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini memang menunjukkan dan memunculkan pertanyaan, sejauh mana sebetulnya keseriusan dari elit-elit bangsa ini memberantas korupsi? Seriuskah bangsa ini kemudian memberantas korupsi? Korupsi yang memiskinkan, korupsi yang memperlebar kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Pertanyaan reflektif introspektif ini patut diajukan kepada elit-elit penyelenggara negeri ketika vonis-vonis kasus korupsi didiskon, ketika pegawai-pegawai KPK yang telah berjasa menangkapi para koruptor kemudian disingkirkan. Ada apa dengan pemberantasan dan perang melawan korupsi? Sebelum terlanjur bergerak jauh, sebaiknya perlu duduk bersama merenungkan bagaimana sebetulnya bangsa ini mau memenangkan peperangan terhadap korupsi. Tapi apapun yang terjadi, tetaplah optimis dan janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia.